Untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita perlu menetapkan prioritas yang jelas dan melakukannya. Seorang penulis membuat suatu sindiran tentang kesimpulan. Makna kesimpulan itu sebenarnya adalah tempat di mana seseorang lelah berpikir. Saudara, jadi intinya kalau kita masih penuh dengan kreativitas dalam pikiran dan masih banyak energi, tentu belum membuat suatu kesimpulan. Ada informasi yang lebih dalam, lebih kaya lagi yang akan kita beri. Jadi saudara, banyak orang yang harus kita pahami, dia justru sampai kepada titik prioritas setelah dia telah banyak kehabisan energi ataupun dia sudah mengalami kekurangan tenaga. Ini kenapa? Karena dia sudah salah prioritas di awal. Karena itu saudara, kita perlu menetapkan prioritas dengan benar. Yang jadi pertanyaannya, gimana caranya? Yang pertama dan yang utama, pastikan prioritas kita adalah sesuatu yang selalu sejalan dan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, dan aku ingin kamu pergi menghasilkan buah yang tetap. Dan di sini kita diharuskan untuk memahami bahwasanya Tuhan sebenarnya telah memilih setiap kita dan menunjuk setiap kita ke bidang pelayanan tertentu. Tujuan kita dalam hidup ini adalah menghasilkan buah yang tetap sebagai warisan kita. Karena itu, kita harus menggunakan setiap sumber daya yang ada dalam hidup kita ini dengan benar. Gunakan uangmu, gunakan pengaruhmu untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan. Bukan menjadi tujuanmu atau keinginan hatimu, tetapi membantu terjadinya rencana Tuhan. Saudara, yang jadi pertanyaannya, bagaimana menetapkan prioritas dengan benar? Kamu harus kenal dirimu sendiri lebih baik, sehingga kamu bisa memfokuskan kekuatanmu pada hal-hal yang bermanfaat, yang menghasilkan buah yang lebih banyak. Kita harus bisa mempertimbangkan dan memikirkan mana tempat yang bisa menghasilkan hasil dan upah yang tertinggi, dan tentu tetap hal yang kita sukai. Saudara, kita harus memikirkan apa yang paling kita sukai, yang menghasilkan paling banyak. Nah, kita perlu menjadikan ini hadiah inti dari diri sendiri. Karena itu gunakan aturan 80-20. Apa artinya? Berikan 80% usaha untuk 20% kegiatan penting kita. Saudara, intinya Yesus sedang mengajarkan kita agar kita memberikan perhatian kita ke bidang yang menghasilkan buah yang paling banyak. Tuhan memberkati.